Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang skeones dan kurtosis. Materi ini masih melanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu tentang ukuran penyebaran data. Baiklah, kita mulai dari pengertian dari skeones. Skeones atau ukuran kemiringan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksimetrisan kurva. Jadi skeones ini ketika kita memiliki suatu sebaran data dan kita sajikan dalam bentuk kurva, maka skeones ini menunjukkan apakah kurva dari sebaran data tersebut miringnya ke kanan positif, ke kiri negatif, atau dia simetris. Ya, simetris artinya dia tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Kurva yang tidak simetris itu dapat memenceng ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dari suatu sebaran data, ketika kita sajikan dalam suatu kurva, dia dapat menceng ke kiri, ke kanan ataupun simetris. Nah, ukuran ketidaksimetrisan data menurut Pearson itu dapat dilihat dari perbandingan nilai modus, median, dan mean, sehingga kalau dia memiliki modus yang lebih kecil dari median dan lebih kecil dari meannya, maka terbentuklah kurva yang memiliki kecondongan ke arah positif atau ke kanan. Ya, jadi yang kita perhatikan adalah ekornya ini. Jadi kebanyakan nilai yang rendah itu berada di sebelah kanan. Ini adalah positif skew atau dia kecondongan ke arah kanan atau positif. Nah, ini akan terjadi ketika modusnya atau mode itu lebih kecil dari median dan lebih kecil dari mean. Nah, memiliki kemiringan yang positif. Nah, kemudian ini adalah distribusi data yang memiliki kurva berbentuk simetris. Jadi antara bagian sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meannya itu sama dengan median, juga sama dengan modusnya, atau ini disebut sebagai distribusi yang simetris. Nah, modusnya sama dengan mean dan sama dengan median. Kemudian yang ketiga ini adalah yang memiliki kecondongan ke kiri. Nah, jadi ini nilai yang rendah lebih banyak ada di sebelah kiri, jadi lebih banyak di sini, jadi ekornya ada di sebelah kiri. Ini menunjukkan atau ciri khasnya meannya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modusnya. Ini ya, meannya lebih kecil dari median, lebih kecil dari modusnya, maka kurvanya nanti atau distribusinya itu memiliki kemiringan yang negatif atau condong ke sebelah kiri. Nah, untuk menentukan ukuran kemiringan ini nanti kita akan gunakan koefisien kemiringan atau kecondongan yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kita lanjutkan pada koefisien skewness. Nah, koefisien skewness ini dinyatakan dalam suatu koefisien ini dibaca dengan alfa 3. Ini alfa 3. Nah, untuk menentukan alfa 3 digunakan rumus M3 dibagi dengan S3. M3 ini apa? M3 ini adalah untuk data tunggal. M3 bisa ditentukan dengan menggunakan sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 3 dibagi dengan N. Sedangkan untuk data berkelompok M3 bisa dihitung dengan sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar dipangkatkan 3 dibagi dengan N. Jadi ini hampir mirip, tetapi karena di data berkelompok itu biasanya ada frekuensinya untuk setiap data yang kita miliki, maka di sini harus dikalikan dengan FI. Nah, sedangkan S sendiri itu apa? S sendiri adalah standar deviasi. Untuk menentukan standar deviasi tentunya kalian masih ingat
materi 2 minggu yang lalu tentang ukuran penyebaran data. Semoga masih ingat ya. Nanti kalau sudah lupa bisa dibuka kembali catatannya, bisa dibuka lagi materi yang saya bagikan di 2 minggu yang lalu. Nah, ini adalah alfa 3 ini adalah koefisien dari skewness. Dari alfa 3 ini akan bisa kita tentukan apakah distribusi dari suatu data itu atau kurvanya menceng ke kiri, menceng ke kanan, ataukah simetris. Jadi kalau menceng ke kiri atau ke kanan itu asimetris. Kalau menceng tidak menceng atau antara kanan dan kiri sama itu simetris. Nah, untuk ketentuannya, kalau nanti alfa 3 yang kita sudah hitung itu sama dengan 0, maka distribusi dari data itu adalah simetris. Sedangkan jika alfa 3-nya lebih dari 0, maka kurva dari distribusi data itu memiliki kemiringan yang positif atau dia ke arah kanan. Sedangkan ketika alfa 3-nya kurang dari 0, dia memiliki kemiringan yang negatif atau kiri. Untuk contoh perhitungannya nanti akan kita bahas pada contoh soal selanjutnya. Sekarang mari kita lanjutkan pada kurtosis. Kurtosis ini adalah ukuran keruncingan. Jadi kalau skewness tadi adalah ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu kurva, apakah dia simetris ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kurtosis ini adalah ukuran keruncingan. Jadi kurtosis itu adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keruncingan dari suatu bentuk kurva distribusi. Jadi dia nanti kurvanya apakah runcing, kemudian apakah dia normal ataukah dia berbentuk landai ya. Jadi direksinya nanti ke arah vertikal. Kalau skewness itu kan horizontal, ke kanan, ke kiri, ataukah simetris. Nah, ini kalau kurtosis ini ke vertikal. Nah, berdasarkan tingkat keruncingan kurvanya, kurva distribusinya itu bisa dibagi 3, yaitu ada leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Apa bedanya antara ketiga ini? Mungkin bisa dilihat dari gambar. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk platykurtis, ini yang warna biru, ini dia landai, gitu ya. Jadi kurvanya berbentuk landai. Sedangkan yang warna hijau itu leptokurtis. Nah, dia lebih runcing, jadi lebih tinggi posisinya seperti ini, runcing kecil. Kemudian yang normal ini yang warna merah itu disebut sebagai mesokurtis. Jadi dia memiliki keruncingan yang normal. Nah, untuk menentukan koefisien dari kurtosis sendiri itu kita gunakan ini koefisiennya. Kalau untuk skewness itu alfa 3, ini koefisien kurtosis adalah alfa 4. Nah, alfa 4 jadi rumusnya mirip ya dengan yang skewness, gampang sekali kita hafalkan. Kalau skewness tadi kan M3 dibagi dengan S3. Karena ini alfa 4, maka M4 dibagi dengan S4. Nah, M4-nya sama saja, jadi bedanya ini dipangkatkan 4 untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok jangan lupa dikalikan dengan FI-nya, frekuensi dari masing-masing kelasnya. Kemudian S-nya tetap standar deviasi. Nah, untuk menentukan apakah nanti distribusi dari data itu dia berbentuk runcing, landai, ataukah normal, kita gunakan kriteria berikut ini. Jadi kalau alfa 4-nya sama dengan 3, maka distribusi itu normal ya. Kemudian bentuknya normal. Kemudian kalau alfa 4-nya itu lebih dari 3, maka distribusinya runcing atau leptokurtis. Sedangkan kalau alfa 4-nya kurang dari 3, maka distribusinya landai, platykurtis. Nah, ini pun juga sama. Setelah ini nanti kita akan bahas contoh soal untuk menentukan apakah suatu distribusi itu normal, runcing, ataukah landai. Juga akan kita lihat dari ukuran kemiringannya, apakah dia miring ke kanan, ke kiri, ataukah simetris. Marilah kita sekarang
bahas contoh soal untuk skewness dan kurtosis. Jadi skewness dan kurtosis ini biasanya nanti kita gunakan untuk menentukan apakah dari suatu populasi itu memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Tentang distribusi normal ini nanti jadi data itu memang diharapkan memiliki distribusi normal, atau sebaran suatu data itu diharapkan memiliki distribusi normal. Jadi suatu posisi yang menunjukkan bahwa dari data itu maka nilai terendah dan tertingginya itu berada pada posisi seimbang, dan kebanyakan data itu berada di nilai yang tengah-tengah gitu ya. Ini untuk lebih jelasnya akan kita bahas minggu depan. Kita bahas contoh soal untuk skewness dan kurtosis terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai koefisien skewness dan kurtosis dari data berikut ini, kemudian diminta untuk memberikan ilustrasi gambar. Yang pertama diketahui data sebagai berikut ya. Kemudian yang kedua dia dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kerjakan satu persatu. Kita mulai dulu dari yang nomor 1. Jadi kita memiliki data seperti ini. Untuk lebih mudah kita akan sajikan pada tabel, meskipun ini adalah data tunggal, tapi akan kita lebih mudah ketika kita tampilkan dalam suatu tabel distribusi data berkelompok. Nah, coba perhatikan ini yang warna biru dulu nih ya. Jadi ini ada XI itu adalah nilainya, kemudian FI ini adalah frekuensinya masing-masing. Jadi di sini tiganya ada 3, tiganya ada 3, kemudian 4-nya ada 3 juga, kita masukkan seperti itu. Jadi kita buat tabel yang biru dulu. Nah, setidaknya kalian membutuhkan beberapa kolom tambahan setelah kalian membuat tabel yang biru ini. Jangan lupa FI-nya kita jumlahkan, ini ada 20 datanya, atau N-nya sama dengan 20. Kemudian setelah kita tentukan XI dan FI-nya, kita buat kolom selanjutnya, yaitu XI dikalikan dengan FI. Nah, dikalikan satu persatu, 3 dikalikan 3 sama dengan 9, 4 dikalikan 3 sama dengan 12, dan seterusnya masing-masing. Kemudian jangan lupa dijumlahkan, cari sigmanya. 108 ini adalah sigma XI dikalikan FI. Nah, kalau sudah XI dikalikan FI sudah kalian hitung, selanjutnya kalian bisa menambahkan ini yang oranye ini, kolom yang oranye ini, karena kalau kita mau menentukan koefisien skewness maupun kurtosis, kita membutuhkan pengurangan antara XI dikurangi dengan X bar. Ya, ini X bar, mungkin X barnya nggak kelihatan. Di X bar ini adalah minnya atau rata-ratanya, jadi harus kita hitung dulu untuk rata-ratanya. Di sini X barnya kita hitung yang merupakan pembagian antara XI dikalikan FI, 108 di sini dibagi dengan N-nya atau jumlah dari FI. 108 dibagi 20 sama dengan 5,4. Nah, setelah kita dapatkan 5,4, maka kita hitung XI dikurangi X bar. Ya, X barnya 5,4, jadi masing-masing XI ini kita kurangi dengan 5,4. 3 kita kurangi dengan 5,4, kita dapatkan negatif 2,4. 4 dikurangi 5,4, kita dapatkan negatif 1,4. 5 dikurangi dengan 5,4, kita dapatkan negatif 0,4, dan seterusnya. Ini ya, seperti ini ya. Jadi kita tentukan seperti ini, satu persatu. Selanjutnya, karena kita mau menentukan S terlebih dahulu atau standar deviasi terlebih dahulu, semoga kalian masih ingat rumusnya. Jadi standar deviasi itu bisa ditentukan melalui akar dari sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. Nanti coba dibuka lagi materi yang sebelumnya, sehingga saya menambahkan 2 kolom di sini. Kolom yang pertama itu adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Kemudian kolom yang kedua adalah FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi setelah kita peroleh XI dikurangi X bar, itu kita kuadratkan masing-masing, negatif 2,4 yang awalnya negatif,
Kalau dikuadratkan menjadi positif 5,76. Negatif 1,4 kita dapatkan 1,96 dan seterusnya. Kemudian setelah kita dapatkan kuadratnya, masing-masing kita kalikan dengan FI-nya. 3 dikalikan 5,76 itu sama dengan 17,28. 3 dikalikan 1,96 sama dengan 5,88. Nah, dari sini kita jumlahkan, kita peroleh 46,8. Jadi kita cari sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, kalau dua kolom hijau ini sudah kita buat, maka kita bisa mencari standar deviasinya, yaitu dengan cara akar dari sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N-nya atau jumlah dari frekuensinya dikurangi 1, 20 dikurangi 1. Sehingga dengan menggunakan kalkulator kita bisa memperoleh hasilnya yaitu 1,57. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, maka kalian bisa melanjutkan pada perhitungan selanjutnya. Ini yang warna kuning ini sudah mulai, jadi dua kolom kuning ini kita tambahkan untuk nanti kita gunakan menghitung M3 ya, yang arahnya nanti untuk menghitung koefisien dari koefisien skewness. Nah, ini nih hampir sama dengan yang sebelumnya, bedanya ini dipangkatkan 2, ini dipangkatkan 3. Jadi XI dikurangi X bar yang kita sudah hitung tadi kita pangkat 3 satu persatu seperti ini. Kemudian jangan lupa kolom selanjutnya adalah masing-masing dari XI dikurangi X bar dipangkatkan 3 itu dikalikan FI. Nah, ini ya, masing-masing kemudian kita jumlahkan, kita peroleh negatif 1,44 ya, karena ini ada negatif di sini, kita peroleh negatif 1,44. Nah, selanjutnya setelah dua kolom ini kita hitung, tambahkan lagi dua kolom. Nah, tambahkan lagi dua kolom untuk XI dikurangi X bar pangkat 4. Caranya sama gitu ya. Ini mirip juga ya, ini pangkat 2, ini pangkat 3, dan ini pangkat 4. Kemudian setelah kita pangkatkan 4, XI dikurangi X barnya dikalikan dengan FI. Dan kita jumlahkan. Selanjutnya kalau sudah kita dapatkan sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar pangkat 3 dan sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar pangkat 4, sampean bisa menghitung atau kita bisa menghitung M3 dan M4 nya. M3 ini nih negatif 1,44 itu kita bagi dengan 20 ini adalah FI nya. Agak sedikit beda ya dengan standar deviasi. Kalau standar deviasi tadi di akar dan penyebutnya dikurangi 1, ini tidak, jadi langsung dibagi, kita peroleh negatif 0,072. Sedangkan untuk M4 itu sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar pangkat 4 dibagi dengan 20 atau N nya atau jumlah frekuensinya, diperoleh 11,1432. Nah, kalau M3 dan M4 sudah ketemu, maka kalian akan bisa menghitung alfa 3 dan alfa 4 dengan membagi masing-masing. Untuk alfa 3 dibagi dengan S dipangkatkan 3 dan alfa 4 itu dibagi dengan S dipangkatkan 4. Jadi alfa 3 dihitung dari M3 dibagi S pangkat 3. Sudah kita masukkan angkanya, kita peroleh negatif 0,0186. Dan alfa 4 itu M4 dibagi dengan S dipangkatkan dengan 4. Kita peroleh 1,8366. Untuk terjemahannya di slide selanjutnya. Sekarang dari hasil perhitungan yang kita dapatkan, tadi alfa 3 kita peroleh negatif 0,0186. Ini artinya karena dia negatif berarti kurang dari 0. Artinya apa? Artinya kurva yang kita miliki nanti akan miring ke kiri atau dia memiliki bentuk negatif atau ukuran kemiringan negatif. Sedangkan untuk alfa 4 nya kita peroleh 1,8366 yang dia berarti kurang dari 3, maka nanti bentuknya adalah platykurtis atau landai. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk kurva, dia nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat bahwa dia memiliki ekor di sebelah kiri. Karena apa? Karena alfa 3 nya kurang dari 0. Nah, sedangkan dia berbentuk landai seperti ini. Kenapa? Karena alfa 4 nya kurang dari 3, jadi dia berbentuk platykurtis atau landai. Ya, ini adalah ilustrasinya.
Ini untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut pada distribusi frekuensi untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjut pada jawaban untuk contoh soal yang kedua. Yang tadi datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Ini lebih gampang karena sudah disajikan dalam bentuk tabel. Tabel yang tadi mula-mula ada 2 kolom ini, nilai dan FI-nya atau nilai dan frekuensinya. Di sini ada 5 kelas. Kemudian frekuensinya masing-masing di kelas itu seperti ini. Jangan lupa dicari sigmanya. Untuk N-nya kita peroleh 40. Nah, kalau berbentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, untuk menghitung koefisien Skeones dan koefisien kurtosisnya, terlebih dahulu kita harus menghitung rata-rata sama ya dengan tadi. Maka kita membutuhkan nilai tengah dari setiap kelas yang kita miliki, yaitu XI sebagai XI-nya. Di 60, 62 berarti nilai tengahnya adalah 61. 63 sampai 65 berarti nilai tengahnya adalah 64 dan seterusnya. Sudah kita dapat XI ini, maka kita akan mencari XI dikalikan FI. Nah, kemudian kita jumlahkan, ini FI dikalikan XI sama aja ya, XI dikalikan FI juga boleh. Kita peroleh seperti ini, kita jumlahkan, kita dapatkan di sini 2680. Nah, ini yang biru ini nanti kita gunakan untuk menentukan X-barnya. Ya, kita menentukan X-barnya sama dengan ini 2680 dibagi dengan 40, kita peroleh meannya atau rata-ratanya adalah 67. Nah, kalau sudah, tambahkan lagi sama ya dengan yang sebelumnya, tambahkan lagi yang warna oranye ini adalah XI dikurangi X-bar. Jadi kuncinya ada di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan mencari kuadratnya pangkat 3 dan pangkat 4. Untuk kuadratnya dikuadratkan masing-masing, lalu yang hijau ini kita gunakan untuk menghitung standar deviasinya ya. Jadi ini dikuadratkan masing-masing, kemudian dikalikan FI-nya, kemudian dijumlahkan, kita peroleh 414. Untuk standar deviasinya dihitung dari akar sigma FI dikalikan XI dikurangi X-bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1, 40 dikurangi 1. Kita dapatkan S-nya 3,258. Di sini ya, kita hitung pakai kalkulator. Kemudian seperti contoh soal nomor 1, kita hitung M3 dan M4-nya, yaitu dengan menambahkan 4 kolom ini, 2 kolom yang pertama dan 2 kolom selanjutnya yang pangkat 3 dan pangkat 4. Nah, kita jumlahkan seperti ini, kemudian kita bagi dengan N-nya. Nah, ini sudah kita peroleh hasilnya M3 dan M4-nya. Nah, kalau sudah ketemu M3 dan 4-nya, maka kalian bisa lanjut menghitung alfa 3 dan alfa 4. Nah, alfa 3 M3 dibagi dengan S dipangkatkan 3, 4,05 dibagi dengan 3,258 dipangkatkan 3, diperoleh alfa 3-nya 0,117. Jadi ini adalah hasil pembulatan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan, mungkin kalau menghitung kalkulator lebih banyak dari ini adalah hasil pembulatan. Kemudian untuk alfa 4-nya ketemunya adalah 2,336. Ini diperoleh dari M4 dibagi S dipangkatkan 4. Nah, tidak berhenti sampai sini. Setelah alfa 3 dan alfa 4 dihitung, kita akan menentukan apakah nanti distribusinya itu beruncingkah, landaikah, ataukah dia miring kiri atau miring kanan. Kita lihat di slide selanjutnya. Dari hasil perhitungannya tadi diperoleh alfa 3-nya adalah 0,117, yang artinya dia lebih dari 0, maka nanti kurvanya itu akan condong atau miring ke kanan, dia berbentuk positif. Sedangkan untuk alfa 4-nya itu 2,336 sudah mendekati 3 ya, jadi sudah mendekati normal, kurang dari 3, tetapi dia karena kurang dari 3 masih Blay-Curtis atau landai. Nah, untuk gambarnya seperti ini, kita perhatikan dia landai dan dia ekornya itu berada di sebelah kanan atau miring ke kanan. Ini berbentuk Blay-Curtis dan miringnya ke kanan. Itu akhir dari materi hari ini. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa mencoba untuk latihan soalnya. Sudah saya posting di e-learning, silahkan dicoba untuk menentukan koefisien dari Skeones dan kurtosis ini. Juga jangan lupa untuk mencoba membuat
ilustrasi dari kurvanya. Sekian untuk hari ini, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.